Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi teman-teman. Satu hobi, satu kegiatan bisnis di bidang ikan nila, sistem probiotik atau sistem bioblok. Kita lanjutkan lagi teman-teman untuk kegiatannya, untuk observasi dan observasi dan observasi untuk menuju optimasi dalam budidaya nila sistem probiotik atau sistem bioblok. Nah, untuk dalam hal yang sudah saya alami atau pengalaman saya selama budidaya ini berjalan sekitar 1 tahun, teman-teman, yang saya dapatkan itu adalah adanya buraya-buraya yang tidak kita inginkan. Saya yakin banyak teman-teman yang tidak menginginkan adanya buraya, karena biasanya kita gagal dalam hal memilih si bibit itu bibit monosek. Jadi apa penyebabnya dan bagaimana cara menghilangkan atau mengurangi. Kalau menghilangkan rasanya sulit, tapi kita mengurangi. Dan penyebabnya apa sih itu terjadi seperti itu. Nah, karena saya terus terang saja, yang mungkin salah satu yang tidak percaya adanya nilai itu monosek itu, saya nggak percaya teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa memastikan bahwa bibit-bibit yang masih kecil-kecil kita beli ukuran 3, 4 atau 5 sampai 7 itu kita pastikan bahwa dia itu jantan semua, itu rasanya tidak mungkin. Makanya saya untuk inikan monosek, ya mungkin ya teman-teman, kalau misalkan melakukan pemilihan dengan monosek itu mungkin ya bisa lah, mungkin 75%, karena ya kita pilih-pilih sebagai si pemijahan itu setelah ukuran-ukuran itu ya. Teknik memilihnya juga sederhana teman-teman. Jadi bukan melihat si ini ya, jenis kelaminnya, tapi dengan cara kita hanya melihat mana yang lebih besar, yang mana yang lebih cepat besar itu adalah pejantan. Nah, tapi itu saya yakin untuk memilih itu, saya yakin kesalahannya masih di atas 25%. Sehingga dengan adanya si betina yang masih terbawah, yang 25% atau lebih, yang akan dihasilkan seperti ini. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini satu kolam ini kolam yang sudah siap jual. Oke lah, kalau udah siap jual itu kan masuk akal ya, karena memang usianya juga sudah, si nila ini tentunya di atas 4 bulan. Wajar lah kalau ada si buraya-buraya atau larva yang ada di kolam ini. Tetapi sekarang kita mereview ini teman-teman. Jadi ini si nila-nila ini usianya mungkin baru sekitar 2 bulanan aja belum. Tapi coba teman-teman lihat ini burayanya ya, kelihatannya di samping selang itu, ini sudah banyak sekali. Jadi itu cukup banyak sekali. Nah, tentu ini ada hal-hal yang perlu kita cari penyebabnya. Nah, di situ teman-teman akhirnya berjalannya waktu saya melakukan observasi, menemukan penyebabnya. Yang menyebabkan untuk si buraya-buraya ini cepat melakukan ini ya, bertelur ya, atau tentunya di sini kawin muda ya, terjadi perkawinan muda, itu penyebabnya apa gitu loh. Tapi ini justru penyebab yang menyebabkan si, tuh lihat ya, banyak sekali yang menyebabkan si nila-nila muda ini melahirkan buraya atau menetaskan buraya dengan cepat. Ini menjadi hal positif untuk si teman-teman atau saya di sistem pemijahannya. Nah, ini apa ini penyebabnya? Kan itu ya, itu kita kan cari. Kadang-kadang kan indukan kita yang kita harapkan, jadi indukan kita yang kita harapkan untuk menetas banyak itu tidak ngerti harus dikasih apa, dan kadang-kadang kita juga sampai
mungkin membeli tambahan suplemen dan lain sebagainya yang akhirnya menambah kos. Ternyata kuncinya sederhana teman-teman. Jadi kita lihat dulu ini masing-masing ya. Jadi kolam-kolam ini saya uji coba. Jadi semua kolam si nila-nila ini saya kasih perlakuan sama untuk menemukan penyebab si nila itu istilahnya kawin muda lah. Jadi penyebabnya apa ini? Itu ya. Jadi ini teman-teman lihat nih, ini kolam yang lain lagi, nih sisi lain lagi. Itu lihat, banyak sekali kan untuk si ini, si burayak-burayaknya. Nanti kita lihat sisi sana. Nah, itu yang perlu kita cari penyebabnya. Nah, ini setelah berjalan 1 tahun, saya melakukan observasi berbagai macam cara. Yang di sisi lain kan karena saya juga melakukan pemijahan, kan mencari cara supaya indukan itu cepat ini ya teman-teman, beranak lah kasarnya. Nah, ternyata cara itu juga bisa untuk menangkal atau memperkecil si si nila-nila pedaging kita itu istilahnya kawin muda, yang akhirnya dia burayaknya banyak dan menyebabkan itu memperlambat untuk pembesaran. Ini teman-teman tuh ya, ini di sisi sini. Nah, kalau yang di sini memang kita butuhkan ya. Yang di sini karena ini tempat indukan memang kita butuhin. Nah, sebenarnya formula itulah yang kita gunakan untuk si ini, untuk si pemijahan ya. Untuk si pemijahan ini kita butuhkan karena memang kita butuh si burayak-burayak untuk kita panen seperti sekarang ini ya. Nih, ini kan kita panen nih ya, ini kita panen. Nah, kita butuhin kalau ini karena memang kita untuk di ini ya, dijadikan si bibit. Jadi seperti itu. Tapi kalau yang teman-teman untuk pembesaran kan ini merugikan karena akan menghambat pembesarannya teman-teman dengan adanya burayak-burayak seperti ini. Nah, menurut pengalaman saya itu ada 2 penyebab yang menyebabkan si nila-nila yang kita targetkan sebagai pedaging itu istilahnya itu kawin muda dan akhirnya dia beranak di usia sangat muda dan menyebabkan keterlambatan untuk pembesarannya. Jadi yang pertama itu adalah adanya tanaman. Nah, kalau yang di saya kebetulan kemarin kan di atas sini ya teman-teman, di atas sini ini ada tanaman namanya AMP, itu tanaman dari Brazilia, itu bunganya jatuh. Nah, itu yang menyebabkan waktu itu si nila-nila itu cepat sekali beranak. Itu yang pertama. Nah, setelah ini saya sudah tidak ada AMP, akhirnya kan saya simulasi. Yang pertama ini saya kasih si bunga AMP ini yang indukan, langsung si yang tadinya si indukan-indukan ini tidak bertelur atau tidak beranak, akhirnya segera tidak lama dari pemberian si AMP itu langsung melakukan beranak yang cukup lumayan banyak. Terus berikutnya lagi kan ini nggak dikasih AMP nih ya teman-teman, ini nggak dikasih AMP, tapi yang ujung sana ya, yang ujung di jauh sana itu sengaja tadi yang indukan siap jual itu memang sengaja saya simulasi kasih AMP. Ternyata betul dia langsung menetas. Nah, satu lagi apa setelah dari tanaman, yang kedua adalah dari pemberian pakan kita yang salah. Jadi ternyata pemberian pakan kita yang salah itu menyebabkan si nila-nila kita itu dia kawin muda. Jadi terus akhirnya beranak yang menyebabkan keterlambatan untuk besarnya yang menjadi pedaging, dan itu sangat merugikan. Jadi dari hasil observasi yang saya lakukan
yaitu saat nila-nila ini saya beri pakan dengan teknik pembibisan dengan bahan pembibis seperti yang saya sudah sering ini ya upload di video-video sebelumnya. Itu tidak terjadi, jadi tidak terjadi anak-anakan ini secepat ini. Nah, ini baru saya lakukan untuk pemberian pakan ini dengan cara pemberian pakan si pelet itu tidak dibibis. Jadi artinya kita langsung berikan dalam kondisi kering, langsung dari kita buka dari karung kita kasih. Nah, itu saya praktekkan berulang-ulang, dan itu memang saya lakukan observasi dari tahun 2023 sampai 2024 tuh hasilnya sama, yaitu dengan cepat si nila ini langsung beranak pinak. Nah, itu teman-teman ada dua penyebab yang menjadikan si nila-nila kita ini kalau memang dia monoseknya tidak 100% maka akan terjadi burayak-burayak. Itu akhir dari atau penyebab dari pemberian pakan kita yang kurang tepat, dan juga dari kondisi lingkungan, entah itu tanaman apa yang ada di situ, itu yang menyebabkan. Jadi daun-daunan atau bunga-bunga gitu, itu menyebabkan si nila kita ini cepat beranak atau cepat kawin muda dan beranak. Saya kira ini saja teman-teman ya, sedikit pengalaman yang saya lakukan untuk observasi terhadap satu penyebabnya si nila-nila pedaging kita ini beranak terlalu cepat, dan ini juga menjadi formula untuk teman-teman yang menggeluti untuk pemijahan, untuk cara si indukan itu menjadi cepat beranak dan anaknya banyak, itu dengan cara tadi pemberian pakan pelet kering dan pemberian tanaman-tanaman atau bunga-bunga yang sesuai ya. Teman-teman harus observasi. Kalau menggunakan yang saya, kalau di situ ada AMP ya silahkan dicoba saja bunganya yang rontok itu lebih bagus. Itu baik yang putih maupun yang pink sama saja. Saya kira ini ya teman-teman untuk berbagi pengalaman yang saya dapat dari satu cara mengatasi untuk nila-nila pedaging, dan yang berguna juga untuk mempercepat atau meningkatkan produktivitas dari nila-nila indukan yang kita harapkan untuk si pemijahan itu sukses. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.